Assalamualaikum, dengan siapa ya namanya Pak? Pak Nur Alam, Pak, nama saya, Pak. Jadi kami dari media Monitoring News ingin bertanya terkait pengelolaan pupuk yang Yang berkualitas, Pak, ya. berkualitas yang sumbernya dari tai ayam dimakan oleh apa namanya itu belatung. Bagaimana itu proses pengelolaannya itu? Bagaimana itu? Jadi sebenarnya Indonesia ini, Pak, sangat sangat membutuhkan yang namanya pupuk, termasuk pupuk organik. Jadi salah satu pupuk organik yang terbaik adalah pupuk organik yang sudah diurai. Jadi kalau pupuk organik yang sudah diurai itu, Pak, contohnya belatung, kalau bahasa di YouTube-nya bilang manggot, itu dikembangkan lalu dikasih makan tai ayam itu. Jadi setelah tai ayam itu dimakan, dia akan ada sisa makanannya. Dan sisa makanan belatung inilah yang menjadi pupuk terbaik zaman sekarang. Karena Indonesia alhamdulillah sudah pernah mengekspor, kalau tidak salah di YouTube-nya para senior di Jawa, kalau nggak salah itu sudah ekspor kasgot namanya. Sisa makanan belatung itu 60 ton per bulan kalau nggak salah waktu sebelum corona kemarin. Dan program ini dibuka langsung oleh Pak Menteri kita, Pak Yassin Limpo. Dan alhamdulillah juga Menteri Pertanian ya? Menteri Pertanian yang sekarang masih menjabat mungkin beliau, dan beliau mengembangkan ini usaha terbaik untuk ternak zaman sekarang, Pak. Karena kalau untuk pengganti pakan yang mahal sekarang ini adalah salah satunya belatung, tapi dengan ada yang cara proses yang terbaik. Alhamdulillah saya di Maros ini pernah panen belatung itu 1,5 ton. Akhirnya saya buat kandang sendiri dan saya buat progres sendiri. Alhamdulillah sekarang ini berjalan. Jadi pupuk belatung ini apa saja yang bisa digunakan untuk jenis apa saja itu? Kalau pupuk belatung ini sudah ada tester itu di gua, Pak. Tester gua kemarin itu sudah memberikan sumbangsi pupuk ini waktu corona kemarin. Gua itu masyarakat gua memberikan hasil pupuk organiknya kepada para yang membutuhkan makanan waktu itu. Kan waktu corona kemarin itu dia dapat bantuan sayur-sayuran itu, alhamdulillah sayuran organik tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali, hanya ditabur sisa makanan belatung itu, kasgot namanya, dan diberikan kepada masyarakat. Alhamdulillah hasilnya bagus, perkembangan tanah, struktur tanah menjadi lebih subur, makanan kita juga sehat, Pak. Karena sedikit saya bantu bocoran bahwa coba perhatikan, Pak, beras organik saja, beras ini, Pak, yang organik kalau nggak salah itu harganya mahal sekali, Pak, beras organik. Nah, dengan adanya program padi organik, maka kita juga harus buat program sayur organik, Pak, dengan menggunakan pupuk organik. Alhamdulillah di sini kami juga sudah coba di dekat kandang-kandang saya ini, sudah beberapa saya berikan uji tester, alhamdulillah bagus. Jadi Tanpa di pupuk kimia. tanaman apa saja itu Pak yang bisa digunakan? Kemarin uji coba termasuk ini kangkung yang muda, termasuk yang pahit ini apa namanya ini paria, kalau orang bilang paria, alhamdulillah bagus. Ada beberapa, Pak, dan semua jenis pupuk, semua jenis tumbuhan termasuk padi, alhamdulillah. Dan saya sudah tester di beberapa pertanian Maros ini, alhamdulillah bagus. Jadi dari penjelasan Bapak ini, dari pihak pemerintah setempat apa tanggapan dan responnya? Kalau di pemerintah pada umumnya dan pada khususnya Maros di sini memang butuh proses yang panjang, Pak. Mengenalkan pupuk organik kepada masyarakat itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena salah satu faktor penyebabnya karena masyarakat ini pengen langsung wow. Dia kasih hari ini langsung kasih, maunya besok langsung bagus. Padahal tidak begitu. Dalam kehidupan ini kita butuh proses, begitu juga tanah. Dia penggemburannya juga butuh proses, Pak. Jadi kalau semakin dikasih terus pupuk organik, maka unsur urutan pH-nya tanah itu akan jadi baik.
Jadi kita nantinya ke depannya makannya beras yang sehat, sayurnya yang sehat. Karena pupuk kimia ini Pak dimakan langsung tidak bisa. Sementara dikasih ke tanaman, tanaman ini tidak dimakan, pupuknya tidak dimakan. Nah, seperti itu juga dengan ikan organik ada, kami juga sempat membuat ikan organik dengan cara fermentasi, menggunakan metode-metode yang baik, menyehatkan air dengan yang baik. Alhamdulillah perkembangan ini insya Allah kedepannya semakin maju ini untuk progres tanaman sehat dan perikanan yang sehat. Jadi ikan juga makan ya? Kalau ikan itu yang makan bukan kasbotnya, bukan pupuknya, tetapi belatungnya. Oh, belatungnya yang dimakan. Diproses menjadi pelet, karena unsur proteinnya juga tinggi, dibuat sedemikian rupa, dimasukkan laboratorium dan sudah pernah uji lab. Kalau saya nggak salah itu belatung yang kering, tepung belatung yang kering itu proteinnya kalau saya nggak salah sampai 50% kalau saya nggak salah. Dia hampir berbanding lurus dengan protein ikan. Cuman kompetitor sekarang ikan kita susah dapat, makanya saya pribadi peternak lokal, peternak ingin mandiri, ya saya coba. Karena pakan mahal, mending saya gunakan belatung. Saya gunakan sampah-sampah untuk kasih makan belatung saya. Jadi di dekat saya ini sampah hilang, belatung saya besar, pakan ayam saya murah. Karena menggunakan cara yang sedemikian rupa dan ilmu pengetahuan yang saya miliki, saya kembangkan dengan sendirinya. Alhamdulillah sudah pernah panen belatung 1,5 ton. Jadi kapan kita bisa testimoni untuk yang dipaparkan tadi Pak? Insya Allah Pak, kalau kapan-kapan ada waktu boleh berkunjung ke kandang dan kita lihat sendiri. Dan saya alhamdulillah mengajar juga. Saya teman-teman ini yang saya ajari, beberapa rekan-rekan saya ajari dengan metode alami dan sudah ada yang berhasil. Memang budidaya ini Pak butuh pengorbanan, kesungguhan, dengan semangat powerful. Karena kalau power setengah-setengah malas Pak. Kalau powernya kita full, semangatnya kita full. Makanya saya dengan kata-katanya Bob Sidino, sekecil apapun penghasilan kita, kita adalah bosnya. Sebesar apapun penghasilan kita, kita tetap anak buah kalau kita jadi pekerja. Kita diberi upah, berarti kita tetap jadi anak buah apapun gaji kita. Tapi kalau kita yang menghasilkan pekerjaan, kita adalah bosnya. Target Indonesia, lapangan kerja harus dibuka, pengusaha semakin berkembang, mentor-mentor terbaik bermunculan, dan ide-ide bagus untuk peternakan dan seluruhnya itu berkembang juga. Kembangnya ini semua mudah-mudahan ada apresiasi juga oleh pemerintah untuk membantu seluruh yang berprospek masa depannya bagus, dan mudah-mudahan dilirik juga oleh pemerintah. Karena saya berpengalaman lihat di Bandung, kota aslinya, teman-teman di sana luar biasa Pak. Dengan menggunakan metode organik, alhamdulillah bagus. Kita mencontoh yang berhasil Pak. Di daerah Jawa tuh banyak Pak. Daerah Jawa, kami di Sulawesi ini ya boleh dikata, apalagi kita ini di Maros masih bertahap Pak, pelan-pelan. Jadi sudah berapa lama kita sudah coba di Kabupaten Maros ini, sudah berapa? Maros ini saya sudah mencoba belatung ini sudah 2 tahun. Sudah tahu ya. 2 tahun. Cuman karena saya sih juga sebagai lembaga untuk bantu masyarakat, ya akhirnya saya jalankan dua-dua. Jadi ternak saya jalan, masyarakat juga yang bisa dibantu kami bantu agar Indonesia ini lepas juga dari sistem. Ya kita lihatlah Pak, Indonesia zaman sekarang ini berat menghadapi ekonomi sekarang, apalagi rakyat sekarang ini luar biasa beratnya. Tapi mudah-mudahan ke depannya ini Indonesia semakin jaya, masyarakatnya juga semakin terbantu, apalagi di jenis pertaniannya nanti terbantu, ya insya Allah target-target para pemimpin-pemimpin kita, lalu para petani-petani kita juga jaya. Karena kalau ketahanan pangan Indonesia lemah, kita akan dijajah. Salah satu faktor yang tidak mampu kita dijajah adalah pangannya kita Pak. Kalau pangannya kita kuat, tidak ada mampu negara lain untuk menjajah kita. Kenapa? Karena kalau negara lain krisis, kita
di Indonesia masih punya beras, maka kita makan beras pun kita masih bisa bertahan. Tapi kalau berasnya kita sudah tidak ada, petani juga sudah malas bertani, maka bahaya di Indonesia kita ini Pak. Dan ini banyak Pak contoh-contohnya. Beras didatangkan dari luar sana, sementara Indonesia juga punya lumbung beras yang banyak. Kedepannya mudah-mudahan tidak ada lagi yang didatangkan ke Indonesia. Mudah-mudahan semua para petani jaya, peternak juga jaya. Yang paling utama sampah di Indonesia ini bisa ditangani dengan belatung BSF. Salah satu yang dapat membasmi sampah organik cuma satu Pak, tidak ada yang lain. Saya sudah 2 tahun di lab. Kalau ingin menghabiskan sampah cuma satu, dengan metode belatung, seperti yang kita lihat para senior-senior yang ada di Jawa sana, di luar Sulawesi, banyak contoh pabrik-pabrik yang jalan. Berapa kota besar di sana mampu mengelola sampah bertonton per harinya. Karena sampah yang diciptakan manusia dengan cara makannya belatung itu mampu diredupkan. Jadi kalau sampah ini di daerah kita ini pengen habis, hanya satu caranya, ternak belatung yang sebanyak-banyak mungkin. Mudah-mudahan sampai kita bisa teratasi. Karena kalau sampai tidak teratasi, silakan Pak melihat para audit-audit, para pengawas-pengawas, lihat sampah yang diciptakan di setiap kabupaten, setiap provinsi, lihat sampahnya Pak. Sangat banyak. Bingung Pak bagaimana caranya mengelola sampah-sampah yang ada. Apalagi sampah organik yang tidak bisa terurai cepat. Tapi kalau untuk sampah organik, hanya satu powerfulnya. Kasih makan belatung, sampah organik habis. Tidak percaya, buktikan dan testimoni di seluruh Indonesia yang sudah budidaya manggot BSF atau belatung. Bapak akan lihat sendiri di sana. Ya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan Pak. Masih ada pertanyaan yang lain Pak? Ya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di testimoninya. Siap Pak, nanti akan kami siap perlihatkan seperti apa yang dikatakan BSF itu Pak. Jadi sekian wawancara kami dari Media Monitoring News. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.